Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Sudah berjalan teman-teman. Jadi karena tadi kita nyoba pakai mix dari lavalier itu terlalu banyak noise dari anginnya, jadinya kita pakai HP aja. Wes siap Ciku, wes murup. Oke, siap. Oke murup, oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini selamat sore karena kita ada kesempatan untuk nge-review sepeda motornya Mas Aji yang notabene dari basicnya itu Yamaha M piro? R15. Oh ya, R15 yang 150. Nah, ini kita udah ada di sini sepedanya dan ini udah di custom sedemikian rupa sehingga menyerupai punyanya siapa? Quartaro ya iki ya. Fabio Quartararo. Ya, Fabio Quartaro teman-teman. Jadi di sini barangkali buat teman-teman yang punya sepeda motor R1 yang R1 yo. R15. R15 yang 150 bisa jadi referensi teman-teman. Oke, di sini selamat sore Mas Haji. Selamat sore Mas Reko. Iya, selamat sore. Jadi sorry ya karena di sini kita tadi nyoba pakai mic yang lavalier tapi nggak bisa, jadinya pakai HP aja teman-teman. Oke, di sini untuk yang pertama bisa dijelaskan kenapa dulu milihnya motor Yamaha ini daripada yang lain? Karena kan banyak pilihannya tuh. Kalau balik ke zaman bahula atau zaman dulu, kenapa jatuhnya ke motor Yamaha dari ini? Oke, Mas Reko. Jadi ini motor saya beli tahun 2017 ya. Ya. Pertama kali saya beli motor sendiri. Jadi emang dari apa ya? Dari kecil sih emang senang sih kalau lihat motor sport ya. Makanya saya kepengen beli dari dulu dan setelah kerja akhirnya kesampaian buat beli. Terus kenapa saya pilih Yamaha R15 V3 ini? Sebetulnya ada beberapa pilihan ya. Pada waktu itu 2017 itu ada 3 opsi ya. Ada Honda CBR 150, terus ada Suzuki GSX R 150, terus ada ini Yamaha R15. Nah, padahal awal-awal saya itu pengen itu Honda CBR sebetulnya. Tapi terus setelah cerita sama teman kerja, malah dia menyarankan untuk beli Yamaha. Padahal motornya dia itu CBR. Tapi malah dia menyarankan saya buat beli 15. Oh gitu. Nah, jadi terus saya jadi penasaran kenapa kok malah ini. Terus akhirnya saya cari-cari info di YouTube lah, di media sosial lah. Akhirnya setelah saya lihat, memang dari segi desain, bentuk, terus fitur itu emang lebih unggul di Yamaha 15 ini. Makanya saya pilih Yamaha 15. Oh gitu. Oke Mas Haji, terima kasih untuk ceritanya. Dan sebenarnya kan kalau dari saya sendiri emang hobinya otomotif dari dulu SMA, udah punya keinginan, lalu tiba-tiba baru tersalurkan sekarang gitu ya? Iya betul. Oke begitu. Terus ini kenapa kok ini deh, mulai tahun berapa akhirnya mulai ngoprek atau nge-custom sepedanya? Oke, jadi awal-awal saya beli itu saya emang nggak modif ya. Itu kira-kira berjalan standar ya. Standar itu sekitar 1-2 tahun. Oke, boleh. Karena emang emang saya dari dulu itu suka standar. Jadi karena standarnya aja udah bagus sebetulnya. Makanya saya nggak modif kayak yang teman-teman yang lain. Tapi setelah berjalan 1-2 tahun, karena saya join di komunitas ya ke motor di R15 V3 Indonesia chapter Cikarang, terus akhirnya terpengaruh lah sama teman-teman ya. Karena modifikasi diracun ya? Iya, kena racun. Makanya mulai modifikasi.
Oke begitu. Itu berarti dulu tahap modifikasinya dari mana dulu nih Mas? Atau kok akhirnya bisa terinspirasi dari modelnya Quartaro teman-teman? Ini di sini juga cukup bagus ya. Ini gimana nih? Kok bisa akhirnya nemu? Oh, aku referensinya akhirnya ke Quartaro nih. Atau emang ngefans banget sama Fabio Quartaro? Sampai ada nomor 20 juga di sininya nih. Ya, kalau bicara modifikasi sih, pertama kali saya ingat itu saya ganti lampu sennya itu, sen tempel itu, sama ini apa? Maju aja nggak apa-apa dijelasin. Lever guardnya ini. Oke. Cuma 2 komponen itu awal-awal. Nah, terus akhirnya bertahap ke yang lain-lain. Itu untuk modifikasi part ya. Terus kalau untuk ini modifikasi livery ya, kenapa Quartararo ini? Emang saya ngefans si Fabio Quartararo itu mulai dari 2020. Sebelumnya saya nggak terlalu mengikuti MotoGP ya, tapi setelah saya nonton dia, saya jadi tertarik, terus mengikuti MotoGP, terus jadinya terinspirasi sama si Fabio Quartararo. Nah, tapi awal-awal saya mengikuti Fabio kan, dia masih di Petronas ya. Dia belum pakai livery ini, dia belum ke tim pabrikan Yamaha. Nah, tapi waktu itu sudah ada berita bahwa dia itu mau pindah ke pabrikan kan. Nah, saya lebih dulu mengganti liverynya ini ke Monster Energy Yamaha dengan nomor Quartararo karena emang sudah ada berita pasti bahwa dia pindah ke pabrikan. Maka dari itu saya terinspirasi. Jadi ini saya pasang livery ini dari 2020 akhir lah. Kira-kira bulan Oktober kalau salah. Iya. Oh gitu ya. Lalu ini langkah awal untuk akhirnya bisa menjadi modelnya dari Quartaro sendiri itu dapat referensi dari mana? Atau nyari di Instagram dulu, terus langsung diaplikasikan, atau nyari referensi di mana sih yang bisa ngesesuaikan apa yang saya pengen gitu loh. Saya pengen jadi kayak gini nih motornya Mas, itu ke bengkel mana, atau sementara nyari di IG dulu referensinya, atau langsung ke bengkel? Ini bicara ini ya, apa liverynya ya? Ya, liverynya. Kalau liverynya ini, kalau Monster Energy ini kan memang sudah ada ya. Monster Energy ini kan dari 2019 kalau nggak salah ya. Tapi waktu itu pembalapnya kan masih Valentino Rossi sama Maverick Vinales ya. Oh ya. Nah, karena desain liverynya ini masih sama Monster Energy dan cuma berganti pembalapnya ya, makanya saya nggak terlalu banyak ini sih nyari-nyari. Jadi saya tinggal ke tempat ininya apa, tempat pembuatan stikernya itu, Dekal ya? Iya, Atau tempat dekal stiker ya? Saya bilang saya pengen ini motif Monster Energy Yamaha, tapi nomor pembalapnya ganti 20. Oh gitu. Seperti itu. Itu untuk dekal stikernya tuh di mana Mas? Tempatnya Mas? Barangkali teman-teman daerah Cikarang sini pengen juga ngedekal motornya. Nah, untuk dekal motornya ini tuh ada di Nusa Kambangan Stiker. Lokasinya itu di ruko, saya lupa nama rukonya, tapi dia dekat ya di Jababeka, dekat ini perumahan di Java itu. Oke, nanti teman-teman lihat di bawah sini, nanti saya cantumin Nusa Kambangan Stiker ya. Itu kalau dari Cikarang tuh dekat banget, sekitar 30 menit. Nah, untuk decal sendiri nih, kalau kita membahas tentang decal stikernya ya Mas ya, itu kena berapa harga decal stikernya, terus pengerjaannya berapa lama? Sepengetahuan Mas Haji, sepengalamannya Mas Haji kemarin waktu ngedecal Yamaha R15-nya ini. Untuk harga di kisaran jadi tergantung ini ya, apa pilihan bahan ya. Pertama pilihan bahan. Jadi kita mau pilih bahan apa? Nah, ini saya pilih bahan yang standar ya. Ini tipe bahannya itu Graftak namanya. Jadi dia saya requestnya full ya, full decal itu, maksudnya termasuk bodi yang samping ini. Karena kalau yang biasa itu bodi samping ini nggak termasuk ya. Nah, saya request tambahan bodi samping ini sama di apa velg ya, velg juga. Jadinya itu kenanya sekitar 1.400.000 nggak salah. Itu udah termasuk biaya pasang di 1,4. Oh, jadi termasuk jasa pasangnya itu totalnya semua sekitar 1,4 jutaan. Ya. Itu pengerjaannya berapa lama? Pengerjaan sih 1 hari ya. Oh, 1 hari. Jadi motor yang nginep di sana?
Iya, nginep di sana. Oh gitu. Oke, jadi teman-teman untuk decal stikernya nih pengerjaannya 1 hari atau 24 jam itu sekitar 1,4 jutaan. Itu bisa kita datang langsung ngomong ya? Atau sebelumnya janjian dulu kalau misalnya Mas saya mau model yang seperti ini atau Monster Energi Yamaha. Lalu sama pihak bengkel dicarikan terus sampean oke baru ke sana atau langsung datang aja langsung bisa ada. Kalau untuk nego desainnya itu ya, kalau untuk diskusi desainnya itu kita via WA sih ya. Jadi kita bilang kita pengen decal ini, terus nanti tapi sebelum kita masuk ke pilihan desain ya, kita bayar dulu sih sebetulnya. Jadi kita bayar dulu. DP dulu atau gimana? Bayar full. Bayar full dulu. Bayar full dulu di depan. Karena buat jaminan ya, karena kan mendesain itu kan juga ada harganya ya. Iyalah, kita harus apresiasi ya, betul. Orang-orang desainer yang sangat bagus. Makanya buat kepastian lah, kita itu harus bayar dulu kalau kita mau benar-benar beli gitu. Jadi kita ngobrol lewat WA setelah pembayaran, terus nanti dari mereka buat desainnya terus dikirim ke kita. Terus setelah kita oke, tinggal kita ini janjian untuk tanggal pemasangannya tuh. Oke, begitu. Terus nanti setelah tanggalnya fix, nanti kita datang ke sana, baru motornya dikerjain. Oke, sip. Jadi teman-teman untuk masalah decal seperti itu pengalaman Mas Haji. Lalu Mas untuk masalah yang lain, spare part yang lain kayak hand grip, terus rem, terus footstep ya, terus yang lain-lain itu sampai akhirnya mencocokkan warna dan spare partnya dengan decal Monster Energi ini. Kalau untuk part-part lain modifikasi ini ya di marketplace sih. Iya, semuanya ini beli di marketplace. Jadi untuk referensi pasti saya lihat ini sih ya, dari teman-teman dulu ya, teman-teman di komunitas itu pada pakai apa sih gitu. Terus selain dari situ saya juga lihat di sosial media ya, di YouTube, apa sih yang rekomendasi merek apa gitu. Makanya dari situ baru menentukan part apa yang mau dibeli. Oh gitu. Kalau racun dari teman-teman komunitas gimana? Misalnya nih, kan kalau komunitas berarti kan ada ini dong namanya nongkrong ya atau kopi darat lah ya. Kopdar ya, istilahnya kopdar teman-teman. Nah, ini waktu datang tuh, wah Mas ini udah bagus nih decalnya Monster Energi, harusnya nih dipakein yang ini nih untuk lebih mempertegas lagi aura kejantanan dari motornya gitu loh. Itu sempat ada saran nggak dari teman-teman komunitas? Sempet sih ada, tapi bukan karena dari livery Monster Energy-nya bukan, tapi emang dia nyaranin untuk motor 15 itu bagusnya pakai spare part ini gitu. Oke. Jadi teman-teman nanti kita bakal nge-review lebih dekat lagi, lebih detail lagi. Nah, ini buat teman-teman yang pengen nge-modif motornya seperti ini juga. Ntar kita sudah dari dekat. Nah, ini the last question nih Mas, karena ini udah mau mendekati buka puasa ya teman-temannya, ini udah sore. Habis berapa Mas? Kira-kira perkiraan dari dulu model standar sampai jadi seperti ini, boleh nggak disebutin? Atau kalau nggak disebutin nggak apa-apa deh, perkiraan aja. Budgetnya berapa itu? Barangkali kan teman-teman pengen pingin gitulah, budgetnya berapa gitu loh. Kalau dari decal tadi kan 1,4 juta ya. Nah, kalau dari sisi yang lain itu kira-kira berapa? Setelah 2 tahun ini kan 2020 kan kemarin mulainya ya. 3 tahun berarti ya? Iya, 2019 lah saya baru mulai itu modif. Kalau total berapa? Kayaknya saya perlu hitung dulu ya, karena kalau dibayangkan atau disawang-sawang gitu lupa. Bentar, karena saya decalnya saya modifnya itu bertahap ya. Oh, nggak langsung blar gitu ya? Iya sih, kalau langsung sekalian itu kadang gede banget ya. Kalau kasarnya kira-kira 10 juta kayaknya ya. 10 jadi adalah 10 jutaan ada ya ada, dari total semuanya itu ya. Wah, teman-teman tuh siapin budget 10 juta kalau misalnya pengen jadi seperti ini motornya. Nanti detailnya nyusul aja ya Mas ya. Iya, nanti detailnya gampang lah. Kita nanti bisa kita edit lagi untuk detailnya. Nah, di sini teman-teman barangkali pengen diskusi masalah motor ini, silahkan bagikan pengalaman teman-teman dengan komentar di bawah ya. Nanti kita langsung bakal nge-shoot aja dari dekat ini spare part apa saja yang dipakai oleh Mas Haji.
dan detailnya seperti apa dari dekat gitu. Oke Mas Haji, terima kasih waktunya. Ayo kita langsung bahas dari dekat aja. Spare part apa aja yang dipakai di motor ini Mas? Foto sih lah.